Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qailu fi kitabihil karim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bil husban wan najmu wasyajaru yasjudan. Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbul waton minal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Pada malam ini hari peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari Siddiqiyah. Hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nama Siddiqiyah itu dari kata siddiq, dan siddiq itu gelarnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menerima gelar siddiq karena satu-satunya sahabat paling awal menerima kebenaran Isra Mi'raj. Oleh sebab itu hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarekat Siddiqiyah bahagian dari ilmu tasawuf. Saya ulangi, tarekat Siddiqiyah itu bagian dari ilmu tasawuf. Oleh sebab itu pada malam ini keterangan Mi'raj Nabi memakai versi tasawuf, tidak seperti biasa yang diterangkan oleh penceramah Isra Mi'raj. Saya ulang lagi, pada malam ini saya akan menerangkan Isra Mi'raj tetapi versi tasawuf, bukan versi ilmu fikih atau ilmu kalam. Harap dimaklumi. Di dalam Al-Quran surat Ahzab
ada ayat yang menerangkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Rasul itu contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang dicontohi itu? Di dalam ayat tersebut diterangkan yang diberi contoh baik itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir, orang yang mengharapkan rahmat khusus, rahmat Allah yang khusus dari dunia sampai akhirat. Ini satu yang diberi contoh. Yang nomor dua yang diberi contoh itu wa dzakarallaha katsira, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Jadi orang yang mengharapkan rahmat khusus di dunia dan di akhirat. Dan dua, orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Rahmat Allah itu ada dua macam. Rahmat Allah yang umum sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu rahmat umum. Dan rahmat yang khusus diterangkan dalam surat Al-Imran, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Yakhtassu akan dikhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Dan yang diberi contoh oleh kehidupan Rasul itu pertama orang yang mengharapkan rahmat khusus, bukan rahmat umum. Nomor dua, wa dzakarallaha katsira, dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya zikir? Yang dimaksud bukan nyebut namanya Allah sampai ribuan, 12.000, bukan itu. Yang dimaksud zakarullah katsir. Yang dimaksud itu zakarullah katsir itu orang yang cinta kepada Allah. Begitu keterangan hadis Nabi. Bukan satu majelis sampai zikir nyebut Allah, Allah atau la ilaha sampai ribet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau cinta kepada sesuatu pasti eling terus, tak pernah. Akan tidur ingat, bangun tidur ingat, waktu susah ingat, waktu gembira ingat, waktu kena fitnah ingat terus. Jadi ingatnya itu tidak
terpengaruh oleh keadaan. Jadi zakarallah katsira itu orang yang hubbillah, cinta kepada Allah. Dan contohnya Rasulullah uswatun hasanah. Dan yang diberi contoh dua orang itu, Isra Mi'raj termasuk contoh. Bagaimanapun diberi keterangan Isra Mi'raj setiap bulan, tapi kalau tidak ikut mencontoh karo nabinya Isra Mi'raj, umatnya harus ikut Isra Mi'raj, karena yang diberi contoh itu umatnya. Mengapa diberi contoh? Karena supaya dicontoh. Sampai pun hati Mi'raj, dan dereng dah. Oh, gak nyontoh. Setiap penceramah itu sering kita uswatun hasanah, uswatun hasanah, contoh baik. Ini contoh mengenai apa? Oleh sebab itu di sini akan saya sampaikan contoh Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alamin, diangkat menjadi contoh uswatun hasanah. Tersebut di dalam Al-Quran surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku ngutus kepadamu Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alamin jamaknya kalimat alam. Kalau satu disebut alam, kalau jamak disebut alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat lil alamin. Alam apa yang dimaksud alamin jamak itu? Ini diterangkan sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina nadhira, itu yang menerangkan rahmatan lil alamin. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan itu kitab Quran ala abdi, atas hambanya, liyakuna, supaya lil alamina nadhira, supaya alam manusia itu bisa menerima peringatan. Kan alam banyak, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan,
ada alam benda batu. Apakah bisa batu nerima naziro? Apakah bisa gudel itu nerima naziro? Tidak bisa. Yang bisa menerima naziro itu alamin manusia. Mengapa manusia dikatakan alamin? Karena pada tubuh manusia itu ikhtisar dari seluruh alam ini diringkes di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ikhtisarnya seluruh alam ada pada manusia. Maka manusia disebut lil alamin nadhiron. Jadi Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran sendiri. Jadi tahun 610 Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alam. Surat pengangkatannya sebagai Rasul rahmatan lil alamin, surat nomor 196 nomornya, surat pengangkatan 196. Satu, karena turunnya paling awal. 96 menurut tertib surat. Judulnya surat pengangkatan surat Alaq. Jadi surat Alaq itu turun paling awal, tidak ada yang mendahului. Maka nomornya nomor turun 1. Tetapi di dalam Al-Quran diberi nomor 96. Apa rahasianya itu? Jadi nomor itu juga dari wahyu ilahi, bukan dari Muhammad, bukan dari para sahabat. Itu nomor kode rahasia. Satu 96. Kalau 19 dikalikan 6 jumlahnya 114. Jumlah surat seluruh Al-Quran itu hanya 114. Jadi 19 kali 6. 196. Kalau 1 dengan 9 10. 1 dengan 6 7. 10 dengan 7 17. Turunnya itu di tanggal 17 Ramadan. Ramadan bulan 9. Ramadan bulan 9. Di angka-angka tersebut kalau dicari jumlahnya surat Al-Quran, jumlahnya kitab suci Al-Quran itu semuanya ketemu. Sampai jumlahnya ayat Al-Quran itu berapa ribu, ketemu semua di situ. Jadi hanya 5 ayat bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2, khalaqal insana
min alaq. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. 5, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya itu. Tapi itu mencakup seluruh rahasia jagat dalam 5 ayat. Cari sendiri dalam Al-Quran nanti nomor berapa surat Alaq, 96. Dicari turunnya nomor berapa, nomor 1. Namanya apa 5 ayat itu? Namanya Al-Alaq. Mengapa dinamakan Al-Alaq? Karena diambilkan dari ayat nomor 2. Khalaqal insana min alaq. Makanya dinamakan surat Alaq, bukan surat Iqra. Apa alaq itu artinya? Alaq itu darah beku. Darah beku yang menjijikkan. Alaq. Darah yang paling rendah, beku. Kalau melihat jijik. Jadi itu namanya surat itu jijik. Surat darah beku. Tapi dari darah yang beku itu, dari benda yang paling rendah itu, dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk tertinggi, tidak ada bandingannya, yaitu manusia. Khalaqal insana. Manusia itu martabatnya makhluk tertinggi, melebihi malaikat. Makanya diturunkan surat itu di bulan Ramadan. Ramadan bulan 9. 9 itu angka tertinggi, angka puncak. Tidak ada angka di atas 9. Kalau 10 kembali 1, 11 kembali 2, 12 kembali 3. Jadi manusia itu makhluk yang tertinggi, tidak ada bandingannya. Sampai alam semesta untuk manusia, neraka untuk manusia, surga untuk manusia, matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, udara untuk manusia, semuanya untuk manusia karena tingginya. Jadi jauh sebelum manusia datang di dunia ini, di sini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala selengkap-lengkapnya untuk menghormati kedatangan manusia. Karena manusia ini disebut tamu. Kunu fid dunya adyafan hadis. Hendaklah kamu itu di dunia sebagai tamu-tamu, tamu agung. Jadi dari benda yang paling rendah dimi'rajkan sampai menjadi manusia. Berliannya
alam semesta, berlian hidup, berlian berpikir, maka disebut khalaqa, telah menjadikan insan manusia min dari alat darah yang beku, darah yang, jadi dari darah yang beku sampai makhluk tingkat tertinggi itu namanya mi'raj. Mi'raj itu artinya naik yang memakai tingkatan-tingkatan, itu namanya mi'raj. Jamaknya ma'arij, minallahi zil ma'arij. Berapa tingkat? Dari yang rendah sampai manusia 8 tingkat sampai 9 tingkat. Yang menerangkan juga Al-Quran sendiri, surat Mukminun ayat nomor 12 sampai nomor 14. Pertama di surat itu, nanti supaya dibaca sendiri. Pertama, tingkatan paling rendah, tin, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu tanah campur air. Kemudian dari tin ini dimi'rajkan oleh Allah menjadi sulalah. Mi'raj yang kedua, berangkat dari tin sulalah menjadi sulalah. Sulalah itu intisari yang terkandung di dalam tanah dan air, itu sulalah, sari padi. Kemudian sulalah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi nutfah, air suci. Nutfah, bacaan sampai terus. Nutfah bertempat di kororin, makin tempat yang kuat. Kemudian nutfah air suci ditingkatkan, dimi'rajkan lagi menjadi alaqah. Alaqah itu darah beku. Dari air suci, air manis sperma menjadi darah yang beku, alaqah. Kemudian alaqah itu dimi'rajkan lagi menjadi mudghah, sepotong daging. Mudghah dimi'rajkan lagi sampai menjadi izoma, tulang. Tulang dimi'rajkan lagi sampai disebut kasaunal izoma lahma. Tulang dibungkus daging. Dari tulang dibungkus bagian dimi'rajkan lagi. Summa angsalnau khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Sudah lengkap roh dan jasmani, ditingkatkan lagi. Tabarakallah
ahsanul khaliqin, yaitu manusia yang lengkap dengan panca inderanya. Bagaimana? Itu namanya mi'raj. Nah, dari tin menjadi sulala. Mi'raj dari tin dimi'rajkan ke sulala. Sulala dimi'rajkan lagi lebih tinggi lagi menjadi nutfah. Nutfah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi alaqah. Alaqah dimi'rajkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi mudghah. Mudghah dimi'rajkan lagi terus sampai tingkat 9 jadi manusia. Dari benda yang paling menjijikkan sampai menjadi penguasa alam semesta ini. Bandingannya Tuhan sampai disebut khalifatul fil ard. Apa kita tidak bangga? Kita tidak merasa kalau kita ini dimi'rajkan. Kenapa tidak merasa? Kesadaran kita rendah. Dituntun, diberi contoh oleh Rasulullah. Jadi bagi orang tasawuf kebanggaan paling dibanggakan itu menjadi makhluk manusia. Nah, dari kebanggaan naik kepada kecintaan. Cinta kepada yang menciptakan, cinta kepada yang memi'rajkan. Ibarat orang tani senang melihat tanamannya itu baik, subur. Cinta itu harus ditingkatin lagi. Dari cinta kepada tanaman padi yang baik naik mi'raj kepada cinta kepada yang menciptakan padi. Kalau kita cinta kepada anak, harus kita tingkatin lagi cinta kita. Kita mi'rajkan cinta kepada yang menciptakan anak. Kalau kita cinta kepada istri, tingkatkan lagi kepada cinta yang membuat seorang istri. Kalau kita cinta kepada tanah air, tingkatkan lagi sampai cinta kepada zat yang menciptakan tanah air. Itulah sebabnya orang yang ingin masuk tarekat Siddiqiyah wajib cinta tanah airnya. Orang Indonesia masuk tarekat wajib cinta tanah air Indonesia. Orang Malaysia masuk tarekat wajib cinta kepada tanah air Malaysia. Orang Kanada ada yang masuk Siddiqiyah, tapi harus cinta kepada tanah air Kanada. Mengapa harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air, segala tanah air ini bukan ciptaan, bukan warisan kakek buyut kita. Ini anugerah. Tanah air itu anugerah dari Allah Ta'ala, realisasi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita.
Jadi tanah air kita, tiap-tiap tanah air ini, itu perwujudan pangejowantaan. Fakta bicara kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita bertemu dengan cinta Allah. Karena tanah air itu perwujudan dari cinta Allah kepada kita, kemudian kita cinta kepada tanah air. Maka cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta Allah, naik cinta kita kepada Allah, hubbillah. Kalau sudah hubbillah, itulah puncak keimanan, derajat keimanan, puncaknya di hubbillah, di atasnya sudah tidak ada. Itu namanya mi'raj cinta. Kalau cinta kita sudah ketemu dengan cinta Allah, itu namanya diistilahkan manunggalnya kawula dengan Gusti. Cinta kawula manunggal dengan cinta Gusti. Makanya hadisnya bunyinya hubbul waton minal iman. Hubbul waton minal iman. Hadis itu di dalam kitab hadis Durarul Muntasyirah, artinya berlian yang tertabur. Durar berlian, muntasyirah tertabur. Hubbul waton minal iman. Mengapa didahulukan kata-kata hubbu? Iman di belakang. Hubbul waton minal iman. Kalau tidak ada hubbu, bahaya. Makanya saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air itu. Kata saudara, persaudaraan, saya tambah kata cinta, persaudaraan cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara. Ini dunia membuktikan. Perang saudara sesuku, perang saudara sebangsa, perang saudara seagama. Karena cintanya tidak ada. Bagaimana dalam Islam Sunni dengan Syiah, berapa korbannya? Perang saudara. Bagaimana Hindu dengan Buddha, jutaan korbannya, padahal saudara. Begitu pula Katolik dengan Protestan, jutaan korbannya. Karena tidak cinta, hanya saudara. Kadang saudara satu bapak ibu ton juga bertengkar, bertolak belakang, berbelah rotan, bertolak belakang. Karena tidak ada cinta. Makanya dalam hadis itu didahulukan hubbu, cinta, waton tanah air, minal iman, bagian dari iman. Cinta tanpa iman, cinta buta, cinta kopok, picek dan kopok. Iman tanpa cinta, iman yang lemah, tak mampu menghadapi cobaan kesenangan dan tak mampu menghadapi cobaan penderitaan. Kalau iman tanpa cinta,
Iman sumber segala agama. Agama apapun sumbernya hanya iman. Agama Islam sumbernya iman. Agama Hindu sumbernya iman. Agama Kristen sumbernya iman. Agama Konghucu sumbernya iman. Satu sumber. Jadi kalau betul-betul ingat hubbul waton minal iman, kalau betul-betul mengamalkan toleransi umat beragama tinggi. Sering saya sampaikan kepada di hadapan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama Kristen, agama Buddha, agama, saya sampaikan kebutuhan kita itu, kebutuhan hidup beragama itu sehat dan harmonis. Ini kebutuhan. Untuk sehatnya tiap-tiap agama harus pegang prinsip masing-masing. Islam harus memegang prinsip Islam. Hindu pegang prinsip Hindu. Buddha pegang prinsip Buddha. Konghucu pegang prinsip Konghucu. Tanpa megang prinsip beragama tidak sehat. Tetapi prinsip jangan sampai mengorbankan toleransi. Tanpa toleransi tidak harmonis. Hanya prinsip saja tanpa toleransi tidak harmonis beragama. Toleransi saja tanpa prinsip tidak sehat. Jadi harus sehat dan harmonis, harmonis dan harus sehat. Jadi toleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Lakum dinukum wali yadin, itu toleransi umat beragama. Hormat menghormati, harga menghargai, ingat mengingatkan, tolong menolong. Itu muncul dari hubbul waton minal iman. Cuma 4 kalimat ini, hubbu waton minal iman. Tapi itu tambang berlian, tambang emas. Kalau digali tidak akan ada habis-habisnya, akan menimbulkan keajaiban-keajaiban. Maka dalam hadis Dirul Muntasirah dikomentari, hubbul waton minal iman maknahu sahihun ajibun. Maknanya sahih dan bisa menimbulkan keajaiban-keajaiban. Di dalam kitab Dalilul Falihi oleh Syekh Ibnu Alan, hadis itu dikomentari begini: bayan bagi likamilil imani ayyak murawatonahu bil amali sholihi wal ihsan. Bayan bagi sayogianya, semestinya likamilil iman, bagi orang yang sempurna imannya, ayyak murawatonahu, harus memakmurkan tanah airnya, dimakmurkan bil amali sholihi, dengan amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, wal ihsan, dan sosial yang merata. Itu komentar dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab
Riyadhus Shalihin, ngomentari terhadap hadis hubbul waton minal iman. Itulah sebabnya bagi orang Siddiqiyah wajib, bukan sunat, wajib cinta tanah air masing-masing. Orang Inggris masuk Siddiqiyah, sanggupkah cinta tanah air Inggris? Itu syarat masuk supaya rukun. Apalagi sekarang ini zaman kemajuan, komunikasi maju, transportasi maju, pertanian maju, teknologi macam-macam maju, semua maju, politik maju, maju semua. Hanya satu yang tidak ikut maju, malah mundur. Apa itu? Kemanusiaan. Kemanusiaan malah mundur, mendekati kekhayawanan. Kalau kemanusiaan maju, majunya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu kemanusiaan yang maju. Tapi kalau kemanusiaan mundur, namanya itu kemanusiaan yang dolim biadab. Beradab dengan biadab lain. Ingin membawa senjata pemusnah, bisa menjangkau ribuan kilometer untuk memusnahkan manusia, untuk memusnahkan bangunan-bangunan. Itu kan biadab. Kalau manusia musnah, untuk apa dunia tanpa manusia? Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 disebutkan wajib prinsip bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, hak asasi bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi yang dihapuskan bukan manusianya, penjajahannya. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi itu alasan asasi, hak asasi, kewajiban asasi. Kemerdekaan, hak asasi segala bangsa. Kewajiban segala bangsa menghapuskan penjajahan. Penjajahan itu sifat tomak, rakus, ingin nyaplok hak-hak orang lain. Itu penjajahan, tomak, rakus. Status Jawa Timur ini, kalau bagi orang satu yang rakus masih kurang. Sifat rakus itu diberi sedikit tidak mau nerima, diberi sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Kalau perlu alam diuntal. Itu sifat rakus. Bathara Kala. Kuwayangannya namanya Bathara Kala. Bathara itu penguasa kala waktu pumpung kuasa.
Alas-alas diuntal, kaspal diuntal. Iku Bathara Kala niku. Muga-muga mawon mboten kathah Bathara Kala. Nek ten kuwayangan niku enten maneh niku dasa muka. Dasa iku 10 sedasa. Muka niku rai moka. Mokae 10, sirahe 10, matane 20, kupinge 20, cangkeme 10, siji cangkem siji lisan itu ada yang makan hutan. Pangai. Jadi menune dasa muka itu dalam kitab wayangan ini saya hitung 130 menu. Semuanya tidak ada yang kaspe. Menungso. Jadi dasa muka itu orang yang serakah itu mulai tangisan tidur mesti siapa yang saya makan, bukan makan apa, makan siapa. Makan siapa ya mangan wong. Jatahe wong pirang-pirang apa dikorupsi. Akhirnya mangan apa? Jadi sing dikorupsi niku darahe wong, mestine kanggo jatah wong pirang ewu dikorupsi. Jadi darah ini kok diisap, ini kok orang rakus. Maka hadis menerangkan iyyakum wat-tama'a fa innahu hadir fakrul hadir. Kamu harus hati-hati, jauhilah dengan sifat tama. Karena sifat tama itu mendatangkan pekir. Niku sifat tama. Lain. Kalau sifat tama niku yang digusur niku bukan kemiskinan. Mestinya yang digusur kan kemiskinan, malah yang digusur orang miskin lain. Apa gusur kemiskinan, apa gusur orang miskin. Itu sifat tama. Kalau kemajuan ini saya tanyakan di hadapan orang-orang panitia. Apa kemajuan, apa manusia untuk kemajuan? Apa kemajuan untuk manusia? Kalau manusia untuk kemajuan, jatuhlah tingkatan manusia ke lumpur kehinaan dan kenistaan. Itu kalau manusia untuk kemajuan, manusia untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Jadi manusia alat. Tapi kalau kemajuan ini untuk manusia, dua kemungkinan. Kalau segala kemajuan di segala bidang untuk manusia, dua kemungkinan. Mungkin kemajuan akan menjadi surgawi, mungkin menjadi nerakawi. Bagaimana kok bisa dua kemungkinan? Satu, kalau si manusia kemanusiaannya maju, adil dan beradab, seluruh kemajuan ini menjadi surgawi, seperti surga. Tapi kalau kemanusiaan mundur sampai menjadi zalim biadab, maka seluruh kemajuan akan menjadi nerakawi. Terserah manusia, majukah kemanusiaannya atau mundur. Alhamdulillah, negara kita ini mempunyai dasar yang begitu hebat. 5 dasar. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini keimanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan, keimanan manunggal dengan kemanusiaan. Inilah
yang menjadi benteng kuat bagi bangsa dan negara. Benteng kuat. Jadi benteng kuat jadi bangsa negara manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Bukan keimanan saja, bukan kemanusiaan saja, manunggal menjadi satu keimanan dan kemanusiaan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nas, Rabbi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Rabbi Tuhan, Maliki Tuhan, Ilahi ini keimanan. Rabbi, Maliki, Ilahi ini keimanan. Tapi di belakangnya cuma Nas, 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 kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Makanya surat itu diletakkan dalam Al-Quran terakhir sebagai benteng. Makanya bunyinya a'udzu, aku berlindung. A'udzu, aku berlindung. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku berlindung kepada manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Kira-kira pun paham? Lo kok ndamblong? Kok sepi? Kok kaya gak ana wonge ya sepi? Mungkin serius mungkin. Kepingin mikrot. Dalam Al-Quran ada disebut ahsanal qasas. Cerita yang paling baik. Ahsanal qasas. Ina auhayna ilaika ahsanal qasas. Cerita cinta yang paling baik. Al-Quran di surat Yusuf, ahsanal qasasi. Bagaimana ceritanya? Hebat. Pada waktu dahulu di Mesir itu ada orang yang paling cantik sak Mesir, tak ada bandingannya, Zulaikha. Dan ada orang laki-laki yang paling bagus, tak ada bandingannya, Yusuf. Coba, yang satu paling bagus, yang satu paling cantik. Kebetulan si Yusuf itu menjadi pelayani Raja Qatfirul Aziz atau Perdana Menteri Qatfirul Aziz. Dan Zulaikha itu istrinya Qatfirul Aziz. Sing ganteng sebagus si ayu ketemu satu rumah. Tapi Yusuf tidak terpesona oleh ayune Zulaikha. Si Zulaikha terpesona oleh gantengnya Yusuf. Bertolak belakang ini. Yusuf tidak melayani. Bagaimana supaya bisa merayu Yusuf? Oleh karena pelayan, Yusuf diminta benakno spray untuk kamar pribadi ini, ya gak gelem sih. Tapi berhubung niku wong pelayan, terpaksa benakno. Saking gak kuati, pas benakno apa-apa nang kamar lama dikunci karo Zulaikha.
supaya ngelayani asmaranya Zulaikha. Yusuf tidak mau, lari dikejar, digandoli kelambine sing mburi bedah. Kalau sing ngarep kan dicakar. Tapi sing mburi bedah jelas sing gandoli iku Zulaikha. Keluar Qutbul Aziz teko Perdana Menteri. Murid-murid, macam-macam. Ini supaya Yusuf ini akan gonjak saya, supaya dibui saja. Alasannya pada DI loh sing anu. Nah, ini kan sebelah, coba dilihat saja. Kemudian anak kecil yang masih dalam susun itu bisa berkata, kalau bajunya Yusuf itu yang sobek di depan itu Yusuf itu yang salah, dikeraya karo Zulaikha. Tapi kalau bajunya Yusuf yang di belakang itu yang bedah, itu yang salah Zulaikha, digandoli. Niku bayi didelok mboten dibuktekno sing bedah mburi salah Zulaikha iki. Nah, kemudian Yusuf itu mohon kepada Allah, lebih senang saya kalau dalam penjara daripada mencoba diuber-uber Zulaikha. Akhirnya dibui lamanya 7 tahun. Gak salah nih udah. Perkara niku nolak cinta itu dibui 7 tahun. Lama-lama 7 tahun gak ketemu Yusuf, bagaimana Zulaikha? Sedina yang betano kok gak apa 7 tahun. Ndak makan, ndak minum, ndak bisa tidur, kurus seperti kayu kering. Itu dalam kitab Bada'i Izhirtraq. Setelah Yusuf bisa meramal keadaan Mesir nanti begini, akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara, akhirnya menjadi Menteri Kemakmuran. Ada orang terhormat yang ngatur ekonomi seluruh Mesir. Jangkauan politik ekonomi tinggi. Begitu lamanya, suwe-suwe akhirnya Zulaikha pun mboten petuk 7 tahun. Sudah tua, Zulaikha sudah tua, bungkuk, matane niku buta. Di tengah-tengah pun tua niku Yusuf pun lengser dari jabatannya wisan. Wahyu teko supaya Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Waktu Mesir konek bencana larang pangan, sampai Zulaikha itu mencari makanan, dituntun. Nah, karena 7 tahun bukan hujan, tidak ada hujan 7 tahun. Dituntun kepada pelayani, cari makanan. Pokoknya megang gudang-gudang semuanya itu adalah Yusuf. Jadi yang ngatur ekonomi seluruh Mesir waktu itu Yusuf.
Dan Yusuf tahu bahwa yang datang itu mencari makanan itu Zulaikha. Tahu. Tapi Zulaikha tidak tahu bahwa itu Yusuf. Kemudian Yusuf tekan. Wah, itu Zulaikha ini. Senajan wis tuwa ya ji ayu ae. Anjene mata. Tanya. Apa kamu Zulaikha? Naam. Betul saya Zulaikha. Jadi tidak tahu yang tanya itu Yusuf, tidak tahu. Betul. Mana kecantikanmu yang mempersona seluruh masjid? Sudah tidak ada, sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak cantik lagi. Mana kedudukanmu? Yang dulu kamu dihormati ribuan orang, lebih-lebih istrinya pejabat-pejabat. Penghormatan sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak dihormati. Kecantikan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekayaanmu yang dulu kamu itu yang pernah membeli namanya Yusuf dengan emas begitu banyaknya? Mana? Saya sudah pikir kekayaan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekuatanmu? Tidak ada. Semua meninggalkan saya. Semuanya itu hanya bayangan saja. Semuanya sudah meninggalkan saya. Itu katanya. Tapi tidak tahu bahwa yang tanya itu Yusuf. Mana kecantikanmu? Sudah meninggalkan saya. Mana kehormatanmu? Sudah meninggalkan saya. Mana kedudukanmu? Sudah meninggalkan saya. Apa semua orang masih menghormati kamu? Sudah. Kehormatan saya sudah meninggal. Semua meninggalkan saya. Hanya satu yang tidak, tetap biarlah semuanya itu lalu. Asal satu saja tidak meninggalkan saya. Apa? Cintaku kepada Yusuf. Coba nangin-nangin. Sampai ngoten. Sampai koyok ngoten. Biarlah semua. Pangkat, ayu, kekuatannya, keindahan, wah macam-macam. Pujian orang semuanya biar, asal satu saja yang tetap tidak meninggalkan saya, kecintaan saya terhadap Yusuf. Sekarang Yusuf di mana? Saya tidak tahu di mana. Pada sing takut itu Yusuf. Mengapa kamu kok sampai begitu cintamu terhadap Yusuf? Yusuf itu orang bagus luar dalam. Luar bagus, dalam bagus. Kenapa bagus? Saya dapat firasat itu calon nabi. Akhirnya orang-orang coba bawa orang tua ini ke panti asuhan, perintah Yusuf. Jangan Zulaikha niku jangan diarakno nang panti asuhan. Tempat niku sing pun jumbo-jumbo niku lho. Mergo pun bungkuk ngeten niku. Jibril teko nggawa wahyu. Ya Allah, kamu diperintah nikah dengan Zulaikha. Jawab, bagaimana itu kan orang sudah buta, sudah tidak ayu. Allah Ta'ala akan mengembalikan
kamu seperti muda dulu, Zulaikha seperti perawan dulu. Biqudratillah. Akhirnya biqudratillah mukjizat. Yusuf ganteng muaneh, lebih ganteng. Zulaikha lebih ayu timbang dhisik. Ya enom. Akhirnya digarwa selama 40 tahun. Menimbulkan dianugerahi 2 anak. Namanya niku Ibrahim. Dan yang satu lupa saya itu namanya. 2 anak itu. Bagaimana endahnya itu. Masalah cinta itu. Masalah endahnya. Lain orang tidak dapat, orang desa mae wong desa bapake wong desa anake di sekolah no kutha tinggi sekolahane siji waktu ibune karo bapakne niku kepingin nyambagi bangga kalau anak itu menjadi orang modern, orang kutha. Wah, pas anak itu ketemu ngomong-ngomong dengan kancane, mungkin dengan bahasa asing, wes karo. Mbak ini ku nunggoni nek isere wit-witan ngenteni ngomong-ngomong sak kancane niku lho. Padha mahane, maha apa? Maha siswa apa siswi? Guru ndomblong, seneng ana. Kemudian takon kancane. Iku siapa, Mbak? Yang di bawahnya pohon itu. Jangan muni ibu nu iwe iku diganti babu. Malu duwe ibu duwe wong tua ngono mobrat itu babu mboten ibu babu jadi niku namine isin salah letak keliru pasang. Mestine ngono. Edungmu tetap edungmu walaupun rumpung. Ibumu tetap ibumu meskipun orang kampung. Kan ngoten niku. Tapi tidak diakui sebagai ibu. Siji waktu wah anak desa yang sudah modern itu lika itu modern digarwa orang kutha pejabat tinggi rumah bagus sedane baru krungu banget wah seneng ya apa kepingin nyambangi anake ya ngoten wah omahe gedhong sedane baru, tamane bae, sore-sore, si lanang maca surat kabar, sing wedok nyulam, wah, pelayane nyampe niku, wis bertamu, ada tamu dari desa, siapa? Itu saya, katanya mencari anaknya kosong. Enggak ada, saya enggak punya orang tua seperti itu. Silakan usir saja orang itu. Coba, ibunya diusir, lalu bapaknya nangis. Ya Allah, kok begini? Tak sekolah sampai tingkat tinggi, kok malah aku diusir? Mohon kepada Allah, ya Allah, mohon keadilan. Akhirnya, kenapa itu? Tahu-tahu niku
niku korupsi ditangkep. Sugih tapi korupsi tomak. Tangkep. Maklum angin niku besar, pohon tumbang ngerubi arek niku mati. Mati durhaka, anak durhaka. Padahal al jannatu tahta aqdamil umat. Oleh sebab itu mohon saja anak-anak sedikit itu, walaupun bapak ibunya itu orang desit, hormatilah, harus bakti kepada orang tua laki-laki. Itu pintu gerbang dunia kita, masuk dunia melalui kelahiran, melalui ibu bapak. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat kepada kita sekalian, supaya cinta kita mi'raj, naik sampai kepada hubbillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim sultanik. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.